Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ba'da hamdalah wa sholawat, mudah-mudahan segenap DKM Takmir Mushola Bina Ihsani beserta seluruh jamaah dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sehingga pada kesempatan petang atau maghrib hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah dan juga waktu untuk menunaikan kewajiban thalabul ilmi, terutama ilmu agama. Baik, jamaah rahimakumullah, insyaallah sesuai dengan agenda kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadul Jannah atau taman-taman surga, yang mana kita sudah sampai pada Ar-Raudhah As-Saniyah atau taman yang kedua. Sekiranya jamaah sudah mendapatkan makalah yang Al-Fakir share kepada DKM, boleh dibuka ya, meskipun dalam bentuk PDF, tapi ke depan sekiranya DKM berkenan untuk mencetak dan memfotokopi, insyaallah itu lebih afdal ya, insyaallah. Baik, kita akan memulai di dalam raudhah yang kedua ini. Mu'alif kitab yakni Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah mengawali dengan menukilkan beberapa bacaan wirid dari Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, surat Ali Imran ayat 18 sampai 19 dan juga ayat ke-25 ke-26 serta doa sapu jagat. Nah, kita akan bacakan, mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji bagi Allah, Rabb atau Tuhan semesta alam.
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang yang Engkau murkai, maksudnya lah kaum Yahudi, dan bukan pula jalannya orang yang sesat, yakni kaum Nasrani. Kemudian dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Ia, yang maha hidup dan maha memelihara, maksudnya mengurus semua makhluknya. Dia tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Miliknya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Barang siapa yang memberi syafaat di sisinya, tidaklah dia bisa kecuali dengan izinnya, dengan izinnya Allah. Maksudnya tidak ada yang bisa memberi syafaat atau pertolongan ya, kecuali dengan izin Allah. Dia mengetahui apa yang ada di depan mereka atau yang mereka tampakkan, dan juga apa yang di belakang mereka atau yang mereka sembunyikan. Maksudnya Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang bisa mengambil suatu pun dari ilmunya Allah melainkan dengan izin atau kehendaknya. Kekuasaan atau kursinya itu seluas langit dan bumi, dan dia tidak berat menjaga keduanya, dan dia Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kemudian dalam surat Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim innad dina 'indallahil islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah menyatakan bahwasanya Ia tidaklah Tuhan yang disembah melainkan Dia, dan juga menyatakan para malaikatnya orang-orang berilmu dan orang-orang yang adil atau yang jujur. Maksudnya para malaikat, orang-orang berilmu dan orang-orang yang jujur atau adil itu bersaksi bahwasanya Allah itu tiada ilah yang layak disembah melainkan Dia. Tidak ada ilah melainkan Dia, Al-Azizul Hakim,
yang maha tinggi lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah atau yang Allah ridhoi adalah Islam. Katakanlah, ya Allah, rajanya para raja, Dia Allah memberikan kekuasaan atau kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya dan mencabut kerajaan atau kekuasaan dari siapa saja yang Dia kehendakinya. Dan Dia memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dia menghinakan siapa saja yang Dia kehendaki. Di tanganlah kebaikan, sesungguhnya Engkau ya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Dia Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, serta mengeluarkan yang hidup dari yang mati, serta mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Dia Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa dihitung-hitung. Kemudian doa sabut jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Jamaah rahimakumullah, itulah beberapa bacaan wirid dari Al-Quran yang dinukil oleh mu'alif kitab. Lantas apa faedah dari beberapa bacaan wirid ini? Maka dijelaskan dalam hadis yang disampaikan oleh mu'alif kitab. Beliau menulis sebagai berikut: Ahraja ibn Sunni an Aliyin radhiyallahu anhu. Ibnu Sunni telah mengeluarkan dari Ali, semoga Allah meridhoi dia. Qala, dia Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna fatihatal kitab, sesungguhnya Fatihah Alkitab, maksudnya surat Al-Fatihah, wa ayat al-kursi, dan ayat kursi, wal ayataini min Ali Imran, dan dua ayat dari surat Ali Imran, yakni syahidallahu annahu la ilaha illa huwa ila qaulihi, sampai firmannya al-Islam, wa, dan juga bacaan qulillahumma malikal mulki ila qaulihi, sampai firmannya bi ghairi hisab. Hunna, mereka itu, maksudnya bacaan-bacaan wirid itu ya, yang dalam Al-Qur'an itu, mu'allaqatun bil ars, ya, tergantung di ars. Maksudnya itu bacaan-bacaan itu sangat dekat kedudukannya dengan ars. Apa itu ars jamaah? Yaitu singgasananya Allah. Maksudnya bacaan-bacaan itu sangat dekat dengan Allah. Ma bainahunna wa bainallahi hijabun, tidak ada di antara bacaan-bacaan tadi ya, mereka bacaan tadi itu hijab dengan Allah. Maksudnya di antara bacaan-bacaan tadi itu tidak ada hijab dengan Allah untuk menggambarkan saking dekatnya. Jadi tidak ada batas dengan Allah begitu ya. Ini untuk menunjukkan keutamaan daripada bacaan-bacaan tadi. Qulna, kami berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, tuhbituna ila ardika, Engkau turunkan kepada kami ya, ke bumimu ya,
wa ila man ya'sika, dan juga kepada orang-orang yang bermaksud kepadamu. Dan ini untuk menunjukkan ketakjuban tentang bacaan-bacaan tadi itu. Kemudian dalam hadis qudsi ini mu'alif menukil ya dari kitab Amalul Yaum wal Lailah ya. Ini disebutkan qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ya, ini halaftu, sesungguhnya aku bersumpah ya. Ini kata Allah ya, la yaqra'ukunna ahadun min ibadi, tidaklah satu orang pun dari hamba-hambaku yang membaca ya, yang membaca bacaan di atas tadi itu, dubura kullu sholatin, dubura kulli sholatin ya, di akhir setiap sholatnya ya, illa ja'altul jannata ma'wahu ala ma kana minhu, melainkan dia ya, orang yang membacanya itu dari hamba Allah itu, niscaya akan Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya ya, dalam keadaan apapun. Wa illa askantuhu hadiratal quds, dan juga akan aku tetapkan ya, bahwa dia mendapatkan ya, lumbung ya, kesucian. Wa illa nazartu ilaihi bi'ainil maknunati kulla yaumin sab'ina nazratan, dan aku akan memandanginya dengan mataku ya, kata Allah begitu, yang tersembunyi. Maksudnya hamba itu nggak tahu kalau Allah memandangi dia itu ya, di setiap malam ya, dengan 70 kali pandangan. Wa illa qadaitu lahu kulla yaumin sab'ina hajatan, dan niscaya akan aku kabulkan ya, bagi dia di setiap malamnya 70 hajat atau kebutuhannya. Adna hal maghfirah, aku dekatkan ampunannya atau ampunan untuknya. Wa illa a'aztuhu min kulli aduwin wa nasartuhu alaih, dan niscaya aku selamatkan ia dari semua musuh-musuhnya dan aku tolong dia gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, apa kesimpulannya? Bacaan wirid yang tadi dari apa? Surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian surat Ali Imran ayat 18, 19 dan 25, 26, serta doa sapu jagat itu berfaedah berdasarkan riwayat ini ya, bahwa memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Bacaan-bacaan wirid yang sangat dekat dengan Allah, yang tidak ada hijab di antara bacaan itu dengan Allah, yang bagi siapapun dari hamba Allah yang membacanya di setiap akhir atau setelah sholatnya, maka Allah ya akan memberikan surga kepadanya, akan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya, dan juga Allah akan memandanginya dengan 70 kali pandangan ya, di setiap harinya, serta diberikan apa? 70 hajat kebutuhannya oleh Allah ya, dan lain sebagainya ya, ampunan atau maghfirah dan seterusnya. Subhanallah ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan bacaan wirid ini. Kemudian bacaan wirid yang kedua, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Salasan ya, maksudnya dibaca 3 kali. Bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la yadurru ma'asmi say'un, tidak ada bahaya
sedikit pun dengan namanya fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit, wa huwas samiul alim, dan dia Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Akhraja Abu Dawud wa ghairuhu, Imam Abu Dawud dan selain beliau telah mengeluarkan an Utsman, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya dia Utsman pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, yaqulu, yang mengucapkan, fi sabahi kulli yaumin wa masa'in, ya, di setiap pagi subuh dan sorenya atau petangnya, kulli lailatin, ya, di setiap malamnya, yakni bacaan bismillahi ila qaulihi, sampai ucapan al-alimu, ya, al-alim salasan, ya, salasan marotin, 3 kali, illa lam yadurhu sayun, melainkan tidak ada satupun yang bisa membahayakan dia, walam tusibhu faj'atu balain, dan tidaklah dia, ya, ditimpa dengan bencana yang tiba-tiba. Jadi tadi bacanya singkat, ya, jamaah rahimakumullah. Apa bacaannya jamaah? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, ya, dibaca 3 kali setiap ba'da salat pagi dan petang, ya, subuh dan maghrib. Kemudian apa faedahnya? Ya, Allah akan, ya, melindungi dia sehingga tidak ada satupun bahaya yang bisa menimpa dia, dan, ya, dia tidak akan ditimpa dengan bala atau musibah yang tiba-tiba. Jadi kalau kita bayangkan, ya, yang namanya musibah itu kan bisa datang kapan saja. Kalau andai kata kita tertimpa kesulitan, ya, yang sifatnya bertahap, mungkin kita cenderung untuk lebih siap, gitu Pak, ya. Tapi kalau tiba-tiba, siapa yang bisa menjamin? Misalkan, ya, ini mungkin masih agak hangat, ya, 2 atau 3 pekan yang lalu, satu rombongan guru-guru PAUD atau TK itu, ya, dari Magelang mau berangkat ke arah Purworejo itu, ya, itu kecelakaan, gitu kan, ya, di jalur antara jalan raya Magelang ke Purworejo itu kan, dan semuanya tewas. Atau musibah apapun yang tiba-tiba itu kan. Siapa yang bisa menyangka, ya, kemarin pekan lalu, ya, Al-Fakir ada langganan, ya, bakul es buah begitu di pasar Cikupa, gitu kan, ya, cerita, ya, punya 2 anak Pak, laki-laki, ya, dua-duanya meninggal dalam keadaan kecelakaan, ya, lalu lintas begitu, persis sama, gitu, meskipun beda waktu dan tempat, begitu, ya, subhanallah. Jadi siapa yang bisa menyangka, ya, orang sedang dalam keadaan, ya, se-safety apapun, ya, seaman apapun, ya, ternyata mendapat kecelakaan, ya, apapun itu, apakah ditabrak dari depan, dari belakang, ya, ataupun dari arah yang lain, wallahu a'lam bishawab. Dan kalau Allah menghendaki itu sebagai musibah yang tiba-tiba, ya, begitulah gambaran daripada yang dikatakan, ya, faj'atu bala, ya, bala yang datangnya tiba-tiba, gitu. Nah, yang sifat tiba-tiba itu kan tentu pasti tidak enak, pasti tidak enak, dan kita sangat berharap agar menghindari itu, ya. Insyaallah dengan keimanan kita faham bahwa Allah pasti menguji kita dalam bentuk apapun itu, gitu. Tapi kalau sampai tiba-tiba Pak, kan berat begitu kan. Nah, dengan bacaan ini insyaallah, ya, kita berharap Allah bisa menghindarkan kita dari berbagai ujian dan musibah yang datangnya tiba-tiba. Kemudian di bacaan wirid yang ketiga seperti biasa, mu'alif membawakan sebuah bacaan sholawat, ya. Ini
yang dikeluarkan oleh Imam Malik begitu ya, dari Abu Mas'ud ya Al-Badri ya. Jadi saya bacakan saja ya, dan insyaallah kita cukup familiar. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya. Nah, kemudian kita masuk bacaan wirid yang keempat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Salasan, juga dibaca 3 kali ya. A'udzu, aku berlindung, bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna ya. Bi kalimati tammat min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk-makhluk ciptaannya begitu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rawat Tabrani an Abi Hurairah. Imam At-Tabrani telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina tusbihu wa hina yumsi, barang siapa yang mengucapkan di waktu pagi dan di waktu petang, yaitu bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya, lam yadurruhu syai'un, tidaklah suatu bahaya apapun menimpanya begitu ya. Kemudian juga ada riwayat lain di sini, warawahu Tirmizi wa gharuhu, dan Imam Tirmizi serta selain beliau meriwayatkan an Ma'qal bin Yasar ya. Qala, dia Ma'qal berkata, salasan ya, dibaca 3 kali. Faqala, dan berkata, man qalahu, barang siapa yang mengucapkannya, wukila bihi sab'una alfa malikin yusalluna alaih ya, maka dia diberi hak ya, dengan bacaannya itu ya, dengan apa? Dengan 70.000 malaikat yang berselawat untuknya, maksudnya mendoakannya begitu ya. Jadi dengan bacaan tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya, dibaca 3 kali ya, setiap pagi dan petang itu, selain kita tidak akan ditimpakan bahaya, juga 70.000 malaikat mendoakan kita ya, subhanallah. Nah, jadi sedikit tambahan ya, kalau bacaan tadi yang kedua ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dan tadi yang keempat a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq, itu sering dipakai sebagai pengantar ya, atau pembuka ketika kita mau meruqyah begitu ya. Dan Al-Fakir sering pakai itu ya untuk meruqyah ya, baik orang maupun ya rumah ya, atau tempat ya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sangat berfaedah ya. Baik, Jamar makumullah, sedikit lagi beberapa bacaan wirid di Raudhah yang kedua ini. Oh, ini ada tambahan sedikit ya tentang bacaan yang tadi itu, yang a'udzu bikalimatil tammah itu disebutkan ya, bahwasanya fa'in mata syahidan, dan jika dia mati maka matinya dalam keadaan syahid begitu ya, subhanallah. Kemudian bacaan yang berikutnya saya pilihkan ya, di bacaan yang ke 7 dan 8 ya. Ini di bagian terakhir daripada Ar-Raudhah As-Saniyah ini ya. Ya kainan qabla kulli syai' if'al bi kadza wa kadza wa
Samiyu hajatahu, ya. Ya kainan qabla kulli syai, wahai zat yang ada di atas segalanya. Maksudnya ini bacaan doa, ya, dengan memuji Allah, bahwasanya di Allah itu adalah zat yang ada di atas segala-galanya. If'al bi kaza wa kaza, ya. Perbuatlah atau kabulkanlah untukku demikian dan demikian, ya. Maka dalam bacaan ini disebutkan, dan sebutkan hajatnya, sebutkan kebutuhannya, gitu. Akhraja Ibnu Abi Dunya an Muhammad bin Ali, ya. Ibnu Abi Dunya telah mengeluarkan dari Muhammad bin Ali radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam allama aliyan, ya, pernah mengajari Ali, ya, dakwatan yad'u biha inda kulli ma ahammahu, ya, suatu doa atau bacaan yang dia, ya, berdoa, ya, dengan bacaan itu ketika dalam keadaan yang sangat penting, ya, ahammahu, begitu. Wa kana aliyun yu'allimuha waladahu, dan Ali itu juga senantiasa mengajarkan doa itu kepada anak-anaknya, yaitu apa bacaan tadi, ya kainan qabla kulli syai if'al bi kaza wa kaza wa summiyu hajatahu, ya, begitu. Jadi singkatnya, kalau jamaah ingin punya hajat secara khusus kepada Allah dan berharap bahwa itu akan Allah kabulkan, ya, atau pengen hajat itu yang apa, peluangnya Allah kabulkan lebih tinggi, begitu kan. Kalau kita doakan setiap hari, Pak, ya, tapi ketika kita ingin butuh sesuatu yang ingin Allah kabulkan benar-benar, maka kita bisa menggunakan bacaan tadi itu, ya. Ya kainan qabla kulli syai if'al bi, ya, kaza wa kaza, terus sebutkan hajatnya, begitu. Misalkan mohon maaf, mungkin ada jamaah yang belum punya cucu, misalkan begitu, ya. Setelah bacaan tadi, ya, if'al bi kaza wa kaza, sebutkan kebutuhannya. Enggak apa-apa ke bahasa Indonesia, ya. Ya Allah, berikanlah saya cucu, misalkan begitu, ya. Barangkali kalau bapak yang udah sepuh di sini kan putra-putrinya udah pada berkeluarga semua, begitu kan, di rumah jadi kesepian, begitu, ya. Kalau Pak Haji Pur masih ada di rumah, gitu, ya, putra-putrinya, jadi mungkin masih belum kesepian, begitu. Tapi kalau ngebayangin kita sebagai orang tua yang udah pada menikah semua, kan, putra-putri kita, ya, kita kesepian. Nah, kalau ada cucu kan kadang kita bisa bawa, Pak, ya, bisa bawa ke rumah kita nginep, begitu. Nanti kalau udah kangen dia sama orang tuanya, kita antar ke rumah orang tua dia atau anak-anak kita, begitu, ya. Nah, itu intermezzo saja, ya. Atau apapun hajat kebutuhan kita. Dan yang terakhir ini ada bacaan apa namanya, ya, wirid, ya. Allahumma inni dha'ifun faqawi fi ridhoka dha'fi. Ya Allah, sesungguhnya aku lemah, maka kuatkanlah kelemahanku dengan ridhomu, begitu. Wahudz ilal khairi binasiyati, dan apa namanya, ambillah ubun-ubunku untuk mendapatkan kebaikan, begitu, ya. Waj'alil islama muntaha ridhoya, dan jadikanlah Islam sebagai kepuasan yang utama bagiku, begitu, ya. Maksudnya ingin agar agama Islam itu adalah sesuatu yang paling utama, begitu, dibandingkan yang lainnya. Kalau dalam konteks agama, maka kita teringat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 102, begitu, ya, yang kadang-kadang oleh khotib dibacakan dalam salat Jumat, ya, dalam khutbahnya itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati
melainkan dalam keadaan Islam. Nah, itu juga relevan dengan bacaan yang tadi itu. Kemudian bacaan berikutnya, Allahumma inni dha'ifun faqawwini. Ya Allah, sesungguhnya aku lemah, maka kuatkanlah aku. Wa inni zalilun fa'a'izzani. Dan sesungguhnya aku itu hina, ya, maka muliakanlah aku. Wa inni fakirun fa'aghnini. Dan sesungguhnya aku itu fakir atau kekurangan, ya, maka cukupkanlah aku, begitu. Akhraja hadisa hadza du'ai At-Tabrani. Imam At-Tabrani telah mengeluarkan hadis doa ini an Buraidah, ya, dari sahabat Buraidah, semoga Allah meridhoinya, ya. Maksudnya bacaan doa ini itu termasuk bacaan yang berasal daripada hadis atau as-sunnah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, ya. Baik, barangkali itu sebagai pengantar. Jamaah rahimakumullah, sekiranya ada yang mau disampaikan, ditanyakan, dipersilahkan, ya, sampai nanti menjelang waktu azan isya insyaallah. Tafadhol. Ya, silakan Pak Haji. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan wirid itu sebaiknya dibaca secara keras apa sir itu, tak? Pelan-pelan itu gimana? Gitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bacaan sir dan jahar, yang berarti konteksnya itu ba'da salat itu Pak, ya. Biar fokus pada salat itu kan. Sebenarnya itu tergantung tujuan, begitu, ya. Tergantung tujuan dan kondisi, gitu, ya. Kalau kita sendirian, ya tentunya lebih baik kita membaca dengan pelan, ya, karena Allah itu Maha mendengar, gitu kan. Nah, tapi kalau kita dalam keadaan yang lain, begitu kan, misalkan, ya, kalau kita di masjid-masjid, begitu, ya, itu kan sholat berjamaah, kemudian selesai, itu kan. Nah, di sana itu kan kita ada jamaah yang beragam, ya, di dalam keilmuan atau pengetahuannya berkenaan dengan bacaan-bacaan zikir dan doa, begitu kan, ya. Maka dalam hal itu, meskipun asalnya kalau kita berdoa itu dianjurkan pelan, ya, atau sir itu, maka kalau menurut mazhab Syafi'i yang saya pahami itu tidak mengapa, bahkan bagus kalau dijaharkan, dikeraskan, begitu. Karena apa? Agar jamaah-jamaah yang belum bisa dengan bacaan doa itu bisa terbiasa, begitu, terbiasa dengan bacaan itu, begitu, ya. Nah, jadi itu kondisional sih, gitu kan, ya. Makanya sebenarnya itu dalam konteks sholat berjamaah, ya, alangkah baiknya kalau barangkali ada musyawarah atau kesepakatan, begitu, ya. Tapi kalaupun secara umum imam kita membaca jahar keras, ya tidak mengapa, ya, karena toh walaupun sholatnya sudah selesai, sudah salam, ya, toh dia masih imam juga, gitu kan, ya. Minimal ada panduan dari imam untuk bacaan-bacaan wirid dan doanya, begitu kan. Demikian Pak, ya. Jadi kondisional, begitu. Pernah saya lihat itu sesudah doa bareng-bareng sama imam itu kan ada tuh, saya jamaah itu sendiri tuh, wirid sendiri tapi kencang dia tuh. Kencang itu. Ya, oh iya, ya kalau konteksnya pribadi, begitu, ya. Pribadi, ya sebaiknya di rumah, gitu kan, ya. Kalau berjamaah ya sebaiknya ya ikuti imam lah, gitu kan. Kecuali kalau kita sholat sendirian atau di rumah, gitu kan. Dan untuk kebersamaan tertib ya mungkin akan lebih tepat kalau kita menjaharkan, gitu kan. Walaupun kok imamnya bacaannya tidak selengkap saya misalkan, itu kan, ya nggak apa-apa.
kita hormati imam barangkali sampai selesai, ya, baru kemudian kita menambahkan dengan bacaan zikir doa kita, begitu ya. Karena keutamaan doa bersama juga lebih begitu kan dibandingkan kalau sendirian, begitu ya. Atau kalau mau fokus zikir di rumah ya nggak apa-apa. Ya, toh juga di rumah juga Nabi melarang kalau kayak kuburan begitu kan, nggak dipakai buat sholat dan zikir gitu ya. Ya, mudah-mudahan yang bersangkutan ya ke depan paham gitu Pak ya. Ya. Baik, mungkin ada yang lain? Silakan Bapak sekalian. Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya ada Pak Ustadz ya. Ada namun Pak Ustadz itu yang memberi arahan atau perintah di sini yang tidak melakukan karena saya nggak ngikutin Pak Ustadz. Jadi di sini ada peserta yang sudah mengamalkan. Jadi Pak Ustadz itu sendiri yang memerintahkan itu nggak diberi apa-apanya, kaidahannya, pemanfaatnya nggak ada. Jadi di sini setiap harinya selama bulan Zulhijjah ini, jadi di sini baca dia sudah baca istighfar 10 harinya 1000 kali, 30 kali, tasbih 1000 kali, terus baca al-Insyirah 40 kali, terus dia berpuasa juga. Dan baca yang 9 hari itu aku yang hanya tahlilan dan al-Qur'an di sini. Terus sholawat 1000 kali. Nah ini selama ini, jadi dia bertanya sama yang Pak Ustadznya itu, jadi berbicara apa kali dari Bapak apa ada manfaatnya. Kalau misalnya di sini istighfar 10 kali, istighfar juga setelah hari barangkali. Terus tasbih karena bawa terus bawa Muhammad ini semua 1000. Nah ini kalau misalkan berapa kali ada manfaatnya apa ini jadi dulunya belum jelas kan. Yang penting sekarang laksanakan aja dulu gitu. Jadi katanya begitu. Jadi dilaksanakan yang biasanya setiap harinya ya makan ini. Jadi kita selama 1 bulan Zulhijjah. Enggak ada. Iya. Baik. Iya. Pak Haji Pur dan jamaah sekalian rahimakumullah, bahwasanya kalau bacaan-bacaan tadi itu adalah dari Pak Ustadz yang bersangkutan ya, biasanya itu ada ijazahnya begitu kan. Biasanya itu beliau dapat dari gurunya atau kiainya atau dari kitab apa gitu kan ya. Wallahu alam ya, secara detail wallahu alam bisa ditanya kepada beliau kira-kira apa faedahnya begitu kan. Meskipun andai kata di hadis tidak ada, tapi mungkin guru atau kiainya itu atau sumbernya itu memberi ijazah dengan penjelasan apa faedahnya begitu kan. Yang kita bahas adalah kenapa jumlahnya demikian banyak begitu kan. Tadi sampai hitungannya 1000 gitu Pak Haji ya. Yaitu tidak masalah sebenarnya, karena bacaan-bacaan yang dari hadis itu pun juga Nabi ya kadang-kadang memberikan keterangan jumlahnya begitu kan. Tadi dimisalkan yang bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, sama a'udzu bi kalimatillahi tamat itu kan 3 kali kan. Itu hadis 3 kali. Artinya ada jumlahnya. Atau yang sudah masyhur yang diamalkan oleh kaum muslimin pada salat itu apa? Tasbih, tahmid, takbir 33 gitu dan seterusnya gitu kan. Artinya memang secara bilangan itu ada contoh dari Nabi. Tapi kalau kemudian sampai sekian banyak ratusan atau ribuan itu kembali kepada ulama yang mengijazahkan itu kan. Biasanya mereka itu punya pengalaman apa faedahnya begitu kan. Maka kita kembalikan kepada yang yang pertama kali ibaratnya itu mengeluarkan bacaan-bacaan tadi itu gitu. Tapi yang pasti memang Allah itu kan perintahkan kepada kita ya dalam hal berzikir itu untuk sebanyak-banyaknya itu kan zikron katsira itu kan, berzikir dengan
ingat berzikir dengan kepada Allah sebanyak-banyaknya begitu. Jadi seberapa banyak pun yang kita kuat silahkan Pak begitu. Dan itu lebih baik daripada kita mengucapkan ucapan yang tidak berfaedah begitu kan, yang mungkin buruk atau bahkan yang ucapan yang tidak mengandung kata-kata negatif itu kan sia-sia gitu kan. Mending dengan bacaan zikir begitu. Maka Rasulullah bersabda dalam hadisnya, man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Jadi perintahnya itu berkata yang baik, ya, bisa menyampaikan ayat, hadis atau zikir gitu kan. Kalau nggak bisa, ya udah diam gitu. Demikian Pak Haji, insyaallah. Jadi insyaallah itu amalan yang baik. Silahkan bagi yang mampu dan berkehendak untuk mengamalkannya dipersilahkan begitu. Tafadhol. Baik, barangkali itu. Dari jamaah lain silakan ada yang menyampaikan. Kalau cukup ada, cukup kita ada sisa waktu berapa kita baca bareng-bareng ya, dengan niat kita mengamalkan bacaan-bacaan ini. Kurang berapa menit Pak Haji kira-kira? 3 menit. 3 menit ya. Mudah-mudahan cukup ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Saya bacakan, jamaah mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya ayat kursi kita baca bareng-bareng. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u lahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum, mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.